Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 2. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan definisi pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi IPS kelas 7 tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Pembahasan pertama kita adalah mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Perbedaan potensi daerah inilah yang kemudian menyebabkan adanya permintaan dan penawaran. Selanjutnya, permintaan dan penawaran tersebut akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah dapat terjadi salah satunya karena adanya perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi, sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras. Menurut teori ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar barang yaitu beras dan kopi. Keuntungan dari pertukaran sumber daya ini akan menyebabkan interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi keterbatasan dan perbedaan sumber daya alam. Aktivitas perdagangan akan berlangsung jika ada barang yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk tersebut, perlu dilakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi. Selain itu, kegiatan ekonomi akan berlangsung apabila terdapat pelaku ekonomi. Gambar berikut ini merupakan contoh dari pelaku ekonomi. Para petani sayur menanam sayur, kemudian hasil panen mereka dijual ke pedagang sayur. Selanjutnya, sayur tersebut dibeli oleh ibu untuk dimasak dan disajikan kepada keluarga. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumen, yang kedua rumah tangga perusahaan atau produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut turut berperan dalam memajukan ekonomi suatu negara sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Mari kita bahas mengenai definisi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran rumah tangga konsumen ada 2, yaitu yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, dan yang kedua sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi meliputi tenaga kerja, modal, lahan, dan keahlian.
Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas yang pertama sewa, merupakan balas jasa karena menyewakan tanah kepada perusahaan. Yang kedua adalah upah, yaitu balas jasa karena mengorbankan tenaga untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga bunga merupakan balas jasa karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal perusahaan. Dan yang keempat adalah laba atau keuntungan, merupakan balas jasa karena memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Peran rumah tangga perusahaan ada dua. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut akan ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Dan yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan akan memberikan imbalan balas jasa, diantaranya yaitu sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan terdiri atas yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan yang terakhir adalah koperasi. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada dua garis panah bagian atas yang menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK. Pada pasar output atau pasar barang, rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa pada konsumen. Kemudian, sebagai imbalannya, rumah tangga konsumen memberikan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Pada dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Pada pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Imbalan ini diantaranya berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Definisi rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan melakukan kontrol terhadap jalannya perekonomian. Rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran diantaranya yaitu sebagai regulator, sebagai konsumen, dan juga sebagai produsen. Yang pertama, peran pemerintah sebagai regulator. Perekonomian harus diatur sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Di antaranya yaitu melalui penentuan besarnya pajak dan pemberian subsidi. Peran rumah tangga pemerintah yang kedua adalah sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Contohnya adalah badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Peran pemerintah yang ketiga adalah sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya adalah kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Yang keempat atau yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya adalah Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antar negara. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.